Previously on Prison Break. Put down your weapon. Halo sahabat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Bertemu lagi dengan Inflict Channel, channel yang mengulas tuntas film-film populer pilihan sahabat semua. Setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim, kini Scofield mulai menjalani hari-harinya di dalam penjara. Untuk menjalankan misinya, ia melakukan apapun agar semua dapat berjalan sesuai rencana. Berbagai halangan dan tantangan yang harus ia hadapi dalam menjalankan semua misi-misinya. Salah satunya adalah T-Bag dan Abruzzi. Abruzzi sudah kehabisan kesabarannya terhadap Scofield yang berjanji akan memberitahu di mana keberadaan Fibonacci. Akhirnya, ia mengancam akan memotong jari kakinya Scofield jika ia tidak mengatakannya sekarang juga. Inilah kelanjutan kisahnya, Prison Break Season 1 episode ketiga, Cell Test. Scene diawali dengan kelanjutan aksi Abruzzi yang akan memotong jari kakinya Scofield. Namun, Scofield tetap tidak mau mengatakan di mana keberadaan Fibonacci kepada Abruzzi, dan akhirnya jari kaki Scofield dipotong oleh anak buah Abruzzi. Scofield pun dibawa ke klinik penjara. Di sini ia bertemu dengan Dr. Sarah dan bertanya kepada Scofield apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, Scofield tidak memberitahu kepada Dr. Sarah apa yang sebenarnya sudah terjadi. Meski begitu, Dr. Sarah mengetahui apa sebenarnya yang sudah terjadi, dan ia menyarankan kepada Scofield untuk pindah ke penjara lain agar ia bisa terhindar dari ancaman dan serangan napi lainnya lagi. Tapi Scofield menolaknya. Keesokan harinya, Lincoln sangat marah ketika Lincoln mengetahui apa yang telah dilakukan Abruzzi kepada Scofield. Namun, Scofield mencoba meredamnya dan menjelaskan bahwa Abruzzi adalah tiket mereka pada saat kabur dan terbang menggunakan pesawat milik perusahaannya. Scofield kembali meyakinkan Lincoln bahwa semua misi-misinya itu sudah ia rencanakan dengan matang, termasuk mengikutkan Scurry dalam rencana pelariannya tersebut. Karena pintu awal pelariannya hanya melalui lubang pembuangan yang ada di ruangan sel dan Scurry adalah teman satu selnya. Di sini terlihat Vero kembali mengunjungi Scofield dan menjelaskan kepada Scofield bahwa selama ini ia masih terus melakukan investigasi dan mencari kebenaran yang terjadi terhadap kasus Lincoln ini. Dan ia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki informasi penting tentang itu semua. Kemudian Scofield memintanya untuk tetap berjaga-jaga dan lebih berhati-hati lagi. Pada scene ini, Scofield mulai menjalankan misinya, yaitu menguji kesetiaan Sucre dengan memperlihatkan sebuah handphone yang disimpannya pada sebuah box di sisi ruangan, dan berkata agar tidak memberitahukan semua ini kepada siapapun. Kemudian Lincoln mencoba memberitahukan kepada Brad, pengawas penjara tersebut, bahwa ada seorang yang tanpa dia sadari memiliki handphone di dalam penjara ini. Kemudian Brad bertanya siapa orangnya. Lincoln pun memberi nama orang tersebut, yaitu Sucre. Sepertinya Lincoln sudah mulai mengikuti permainan yang dibuat oleh Scofield. Di sisi lain, terlihat Abruzzi menerima kunjungan dari sahabatnya. Sahabat yang ikut merasa terancam jika Fibonacci tidak segera ditemukan. Dan ia menekan Abruzzi agar segera menemukan Fibonacci. Jika tidak, ia pasti akan tahu apa yang akan dilakukannya kepada keluarganya Abruzzi. Di sini terlihat Abruzzi semakin tertekan. Ia sudah memotong jari kakinya Scofield, namun belum juga mendapatkan informasi di mana keberadaan Fibonacci. Di sini Brad memanggil Sucre dan memintanya untuk mengaku di mana ia menyimpan handphonenya. Sucre pun bingung apa yang harus dia katakan, karena Brad mengancam jika ia tidak memberitahu keberadaan handphone tersebut, maka ia tidak akan pernah mendapatkan izin kunjungan dari kekasihnya. Tapi di sisi lain, ia sudah berjanji kepada Scofield untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Kemudian terlihat Brad sedang membawa Sucre bergabung dengan Scofield dan Lincoln sebagai pengganti napi yang lain. Nah, ternyata Sucre tidak memberikan informasi apa-apa kepada Brad tentang handphone tersebut. Dan betapa terkejutnya Sucre ketika akan menggunakannya, ternyata handphone tersebut hanyalah sebuah sabun yang dibentuk menyerupai handphone. Sucre merasa marah besar kepada Scofield.
ia sudah mempertaruhkan kunjungan dari kekasihnya demi sebuah sabun. Scofield coba menjelaskan bahwa ia akan bisa bertemu langsung dengan kekasihnya, yaitu dengan cara membawanya kabur dari penjara ini. Namun Sucre menolaknya dan kecewa berat. Suatu hari, Vero akhirnya bertemu dengan perempuan yang memiliki informasi penting terkait kasus Lincoln ini. Ia menjelaskan bahwa Scofield dijebak dan ada orang-orang dari pemerintahan yang terlibat di balik itu semua. Tidak lama berselang datang seorang anggota Secret Service yang menawarkan bantuan kepadanya. Namun Vero menolaknya dan tersadar bahwa perempuan tadi dalam bahaya. Pada scene ini terlihat Sucre sedang berkemas untuk pindah ke ruang tahanan yang lain. Ia tidak ingin terlibat masalah dan ikut ke dalam rencananya Scofield. Meski Scofield mencoba melarangnya, namun Sucre tetap pindah meninggalkan Scofield. Selanjutnya, ketika sedang berjalan keluar ruang tahanan, seorang napi lainnya mendorong Scofield ke dalam ruangan lainnya, dan terlihat di sana ada T-Bag, Abruzzi, dan rombongannya. Sepertinya mereka akan menghajar Scofield, terutama T-Bag, yang dendam karena menyangka bahwa Scofield adalah pembunuh temannya. Namun ternyata yang terjadi malah T-Bag yang dihajar oleh teman-temannya Abruzzi, dan membawa Scofield keluar dari ruangan. Abruzzi akhirnya berubah, dan ia ingin mengikuti apapun rencana Scofield asal ia memberitahu di mana keberadaan Fibonacci. Dan keduanya sepakat. Ketika mereka berhasil kabur nanti, Scofield meminta pesawat dan Abruzzi mendapatkan Fibonacci. Saat Scofield berada di dalam ruang tahanan, ia mulai menjalankan misinya dan membuka skrup lubang pembuangan. Tapi tiba-tiba muncul Brett, sang pengawas penjara, dan memberi informasi bahwa Scofield kedatangan teman baru yang akan mengisi ruang tahanannya, yaitu seorang napi yang memiliki gangguan kejiwaan bernama Haywire. Tentu hal itu membuat Scofield bingung, karena akan ada tantangan baru yang dapat menghambat rencananya. Di malam harinya, Scofield yang merasa aman dari teman barunya tadi, mulai melanjutkan misinya untuk membuka skrup lubang pembuangan tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang yang ternyata adalah suara Haywire. Ia menjelaskan kepada Scofield bahwa ia memiliki gangguan sistem saraf yang membuatnya tidak pernah bisa tidur. Di sini Scofield bertambah bingung dan merasa ini adalah masalah yang cukup serius baginya. Nah, sahabat, semakin seru ya. Episode ketiga ini berakhir sampai di sini. Nantikan kisah lanjutannya pada episode keempat yang akan datang. Yang pasti aksinya akan lebih seru dan lebih menantang lagi. Semoga sahabat semua terhibur. Salam hangat dari Inflict Channel dan terima kasih.